Kita lanjutkan pembacaan yang biasa kita baca. Setelah kita tahu bahwasanya kemarin segala sesuatu itu permulaannya, permasalahannya daripada hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu itu sangat berbahaya bagi diri kita, dan semua bencana itu adalah daripada dimulainya oleh hawa nafsu tadi. Adapun kita juga perlu meniru daripada apa yang sudah dilakukan mereka oleh orang-orang yang saleh. Ya. Beliau mengatakan di dalam nasihat-nasihat mereka, orang itu kadang tidak sadar bahwa dirinya dikuasai oleh hawa nafsu. Terutama dua orang yang sulit menyadari dirinya dikuasai oleh nafsunya. Yang pertama adalah orang alim, yang kedua adalah ahli ibadah. Karena semuanya ini sama-sama baiknya. Orang alim merasa dengan ilmunya baik, ahli ibadah merasa dengan ibadahnya baik. Wahdar dawakhilil hawa khafiyatut ta'alluq bil qulub. Sebab hawa nafsu ini ikatannya dengan hati itu kadang tersembunyi. Qad takunul fil 'abdi wa huwa la yahissu biha. Kadang dikuasai hawa nafsu hatinya seorang ahli ibadah atau orang berilmu itu tanpa dia sadari. Wa qad tufsidu 'alaihi 'amalahu wa huwa la yadri. Kadang bisa merusak amalannya tanpa dia sadari. Saya belajar ilmu. Kemudian ketika tanya belajar ilmu buat apa? Supaya pandai berdebat. Berarti ini sudah ada hawa nafsu. Maka atau misalkan dia belajar ilmu supaya dia hanya untuk pamer misalkan. Atau dia belajar ilmu dulu asalnya ikhlas, kemudian sudah kena pembagian dari orang lain merata atau dari pihak lain tidak merata, akhirnya dia serang golongan lain. Ya. Dia serang golongan lain, tak merata. Tak oleh siniku oleh duit kok dia tak oleh duit. Akhirnya golongan yang dianggap benar sama dia sekarang disalahkan. Kenapa? Karena dia disuplai oleh kelompok lain, kelompok yang salah nyuplai dia dengan duit yang banyak. Nah, sudah. Kemudian dia carikan dalil, dia carikan hadis, dia carikan ayat, dia carikan apa? Biarpun itu kamuflase, biarpun itu hoax, kebohongan. Pokoknya dia ketengahkan di masyarakat. Masa bodoh kayak itu memecah belah orang atau mempersatukan umat, enggak tahu. Pokoknya yang penting dia merasa saya sudah pasti benar. Seperti yang terjadi belakangan ini. Ya, belakangan ini, kemarin itu masih masa damai, dirinya dengan sebagian habaib, dengan sebagian ahli bait, dia bilang saya punya ilmu nyambung sampai habaib, sampai Rasulullah. Bahkan disebutkan, bahkan dia akui kiainya belajar sama habaib ininya. Nah, begitu dilihat habaib ini sudah dianggap gak manfaat, atau dianggap habaibnya ini sudah merebut panggung di tengah masyarakat, ngamuk dia. Lu sang jatah kurang. Akhirnya apa? Habaibnya diserang sekalian. Udah ada itu habaib itu bukan cucu Rasul, bukan ini. Satu sisi di situ, sisi lain di sisi kita sendiri di kalangan kita, ya kan? Di kalangan ahli sunnah wal jamaah atau di kalangan habaib sendiri juga kadang terpancing. Akhirnya ikut dengan cara ngata-ngatai, ngomentari dengan kata-kata yang kotor, dengan pisuan-pisuan. Tahu pisuan ya? Apa pisuan itu? Ya, peso itu meso itu peso, lading. Nah, pisuan itu kata-kata kotor yang menusuk di hati. Akhirnya ini nyerang, sana nyerang, tidak ada titik pertemuan, tidak ada penyelesaian. Semuanya, dua-duanya kita harapkan hidayah. Apakah semua seperti itu? Juga tidak. Apakah semuanya? Tidak. Jadi apa? Jalan yang benar
adalah yang ikut Rasulullah SAW sebagaimana para aslafun shalihin. Jadi kadang sahibul ilm itu tidak, kalau dia nggak sadar, dia akan ghalaba alaihi hawahu fakhabbatahu wa adallahu. Gara-gara dia punya ilmunya ini, kadang dia nggak sadar kalau dia dikuasai hawa nafsu, akhirnya dia salah jalan. Ada yang lain nanti ceritanya macam-macam. Tidak ceritanya akhlaknya ulama, cerita bab lain, ya kan? Tidak ceritanya kemuliaannya ulama itu dengan ilmunya, dia cerita yang lain. Dia cerita, dibilang ulama ini mulia gara-gara keramatnya, atau gara-gara apa? Ibadahnya nggak diceritain, akhlaknya nggak diceritain. Atau ada kelompok lain yang mengatakan, wah itu akhirnya sama-sama pada mengomentari orang lain dengan komentar yang salah. Jadi karena itu, wal hawa sirrun ajibun wa huwa fununun syatta. Hawa nafsu ini rahasia tersembunyi, tapi ya aneh sekali. Mau dikenali itu sulit ya. Kayak dokter itu harus mengenali virus. Ya, dokter harus mengenali virus. Kalau dokter itu meriksa orang, apa sakitnya orang ini tidak tahu. Kadang dokter itu semakin spesialis, semakin golping kadang. Loh iya, tidak bisa memutuskan penyakit itu apa. Ini tesisnya gini, loh iya lama. Kadang nanti ada dokter biasa, subhanallah bisa ketemu, tapi tidak tahu apakah itu memang ketemu penyakitnya. Pokoknya si pasien ini dikasih obat biar agak murahan, cocok. Iya benar. Nah, jadi apalagi kayak hawa nafsu ini kadang satu yang mengherankan, membingungkan. Macam-macam caranya. Faminhu syai'un ya'laku bil insan fayaksibuhu halatan syabihatan bil junun. Orang kalau sudah terkena hawa nafsu ini, mentingkan keinginannya, kesenangan, syahwatnya dan lain sebagainya, itu bikin dirinya itu kayak orang gila. Gendeng. Ngomong bangga-banggain diri. Gila kan berarti? Ya. Saya punya bapak kaya, saya punya bapak begini, saya punya. Yang kaya bukan kamu, bapak. Ya. Saya punya ibu orangnya cantiknya ngalahin primadona. Duh, sing cantik ibumu. Kamu orang laki, masa mau cantik kayak ibumu? Ya kan gila berarti kalau seperti itu. Satu. Oh, ini harus ilmu. Yang ilmu bapaknya, yang dianya cuma ngerti ilmu sedikit. Akhirnya nganggap dirinya sama kayak orang ahli ilmu. Berapa banyak orang sekarang sudah nganggap dirinya kayak ahli ilmu, padahal dia tidak punya ilmu sama sekali. Gara-gara majelis warisan bapaknya, gara-gara dia bisa mimpin orang dan lain sebagainya, tapi tidak ada ilmu. Atau kalaupun sudah punya ilmu, nganggap guru-gurunya salah semua. Atau yang bukan gurunya, mungkin dari pondok lain yang orangnya itu alim, juga dianggap salah. Saya sholat Jumat, pertama saya baca Sabih Isma, yang kedua saya baca Qul Huwallahu Ahad. Salah apa enggak? Enggak salah. Ngono dibahas sepanjang selama saya jadi makmum di Masjid Ampel, enggak pernah ada imam baca surat Al-Ikhlas. Ya Allah. Belajar dulu, Pak. Makanya apa-apa itu kalau ada hawa nafsu, dendam, enggak suka, ya pasti akan ketemu salahnya orang. Tidak mungkin akan ketemu benernya orang. Opo maneh sing dilawan wong sasa wassalam. Hatta alim 1000 alim insyaallah ambek wong sasa kau kalah keok. Iki mungkin kalau ada sekolah sutradara, insyaallah orang daerah Sasa ini jadi sutradara terkenal. Disuruh bikin skenario nomor 1. Ya akhi, agama bukan skenario, agama bukan sutradara-sutradaraan, tidak seperti itu. Jadi kalau orang alim pun kita belum alim loh, bukan. Ustadz itu udah alim, kiai itu belum tentu alim. Orang alim itu sebenarnya yang tambah takut kepada Allah. Biarpun dari orang awam, tapi takut kepada Allah, dia punya ilmu namanya takut kepada Allah.
itu istimewa. Dan itu nanti yang layak dianukan. Terus ente jangan nganggep takut kepada Allah itu nunduk-nunduk, melaku mundur-mundur, ngerunduk-ngerunduk. Enggak, iku sing ngono iku zamane company. Saiki zamane wis merdeka, melaku sing tegak, ojo atik bungkuk bung. Kecuali kalau engkau mau hormat orang tua, mau hormat guru, tapi sewajarnya. Di mana apa saja itu di luar kewajaran, itu sudah sambungannya hawa nafsu. Ya. Jadi nanti kalau kita lihat ada orang berbeda dengan kita, nggak sejalan dengan kita, kita anggap orang itu salah, yang benar adalah kita. La ilaha illallah. Makanya ada orang ulama nganjurkan sabarlah, jadilah diri Anda yang sabar, yang baik, yang ini dengan keadaan yang miskin de mulai gawe alpat. Allah jari Allah iki ngenesno ati. Tapi apakah alpatnya berarti dia itu dapat dari umatnya? Belum tentu. Kalau orang hadiahkan ke dia, kenapa kita ngurusi hartanya orang? Ya kalau kamu sampai ngurusi halnya orang, hartanya orang, ya goblok. Berarti kamu tidak ngerti pembagian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di umatnya Nabi Sulaiman ada orang miskin, sedangkan Nabi Sulaiman orang paling kaya, apa berarti derajatnya Nabi Sulaiman alaihissalam turun? Lena ente bilang si miskin lebih bagus daripada Sulaiman, ya gendeng awakmu. Sing ngangkat derajat itu siapa? Allah. Yang ngasih kekayaan itu siapa? Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Ya toh? Jadi tidak bisa kita itu orang ini punya ini, kita berarti gini, kalkulasimu itu mendal kabeh dibanding kalkulasi dan hikmahnya dari siapa? Allah. Termasuk ada orang yang diangkat jadi ini, yang diangkat jadi ini, mau jadi duriatnya Nabi, gak duriatnya Nabi, itu semuanya tahta hikmatillah. Tapi kalau memang inti memang belum kenal dengan Allah, gak ngerti maksudnya Allah, ya begitu. Wong dijak cakar-cakaran, wong dijak apa? Dolen. Sekarang begini, gampang saja. Ustadz Ahmad Yunus kalau gemuk, wah, gemuk, blak. Coba begitu ketika saya kurus sedikit. Coba, Ustadz ini miskin, Ustadz ini, banyak fikroh ini orang ini, wallah, tidak tahu apa sih dipikirin. Wes ridho pembagian Allah Ustadz. La haula wala quwwata illa billah. Kalau ente dulu tidak punya, kemudian ente punya, wah, ketika ente menunjukkan nikmatnya Allah, ente dibilang apa? Wah, sombong nih, Akhirnya begitu ketika ente kaya, ente punya pakaian biasa, ya, sarung biasa, semuanya biasa. Jangan tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Urip iku dinikmati. Ojo naje-najean. Jangan pura lu. Tidak sehat. Semua daripada kritikan dan kritikan itu ada yang benar, ada yang enggak. Kita cuma bisa ambil positifnya saja, tapi kalau dari mata kebencian itu sumbernya daripada apa? Hawa nafsu. Terus mari kita nek sing kritik, sok nganggep awake paling benar. Nih, gua nih hebat habis kritik si fulan. Kayak ente lihat pertandingan tinju. Ente bilang, ente di TV ngomentari Mike Tyson, atau ente ngomentari Barcelona, atau ngomentari apa jenenge Manchester, apa ngomentari Grup Harun apa sing biasa jenenge? Persija. Enggak apa sih? Argentina. Ini Argentinanya ini salah, kiri mestinya gini. Ente konsultasi dulu sama pelatih. Mestinya itu begini. Nah, kalau ente tidak kuat, ente ambil batu, ente lempar. Berat. Sama kayak ada orang di Hadramut. Enggak, di luar Hadramut. Jadi dia itu dilihatkan filmnya Sayyidina Hamzah waktu itu, filmnya The Messenger. Ya, dia itu lagi senang dengan ceritanya Sayyidina Hamzah karena suka hadir pengajian, dengarkan sirah. Dia kelihatan Sayyidina Hamzah itu dalam film itu yang ditombak. Wah, ngamuk Rijal.
Jadi Rijalnya paling perasaan sendiri. Ini kurang ajar, Wahsy ini diambil batu, dilempar, brak saat TV ini rusak. Gara-gara wes alhamdulillah tak pateni Wahsy-nya. Loh iki film. Lah nek mbok lateni yo mahrum kon iki. Lah nek mbok lateni dan termasuk polemik yang ada sekarang ini settingan semua. Kalau terlalu kita latih berarti kita dan dia ceritanya kayak gitu. Itu namanya ikut siapa? Jangan terlalu baper di bawah perasaan. Ini semuanya adalah hawa nafsu. Jangan. Kita di medan agama ini jangan cari salahnya orang dulu. Juga jangan terlalu menunjukkan kesalahan kita. Sok tawadhu pret. Kita kurang tawadhu. Opo bae. Hayya. Ente cerita orang tawadhu boleh, cerita orang zuhud boleh, tapi jangan mengkiaskan orang itu dengan dirimu. Juga jangan ente jadikan bahan untuk menyalahkan orang lain. Selama masih belum ada praktek di lapangan, berarti dunia Anda adalah dunia panggung sandiwara. Kok nyanyian hari itu? Barakallah Sayyid Ahmad Al-Ba. Dunia panggung sandi. Nah, ada itu baru kalau lagunya itu lebih bagus dari nasihat-nasihat. Karena memang kenyataan, Bos. Ya, jadi sekarang ini kebanyakan ada terbawa oleh hawa nafsu. Ya, seperti orang itu tadi. Dia dengar dari pengajian asyik tentang Sayyidina Hamzah. Dia seolah-olah tidak terima dalam cerita itu Sayyidina Hamzah lakon utamanya itu wafat kena tombaknya Wahsy, yang pada akhirnya Wahsy sendiri masuk Islam jadi sahabatnya Rasulullah. Dia gemes nonton Wahsy ini, dicing mbek nonton film ini Wahsy. Atau Wahsy siap. Jarine sahibi sebelah laat wis ojo sih. Laat sabar sabir. Jangan. Akhirnya ketika diambil dia, ini cerita nyata ini di Hudaidah waktu itu. Ya namanya rakyat ya, diambil batu, dibalang di sini. Kira-kira entek kelas. Dia bilang ente tidak, kata orang sebelahnya, ya akhi Allah yahdi, wallah cari ini sing nonton Allah yahdi. Lu kenapa lu kan bagus saya sudah bunuh Wahsy. Ente bukan bunuh Wahsy saja, semua sahabat ente bunuh. Artinya bahwa sak filmnya kabeh mbok hancur nama dia gak ngerti filmnya. Lha dah lho. Sale bulunya ndak saiki la haula wala quwata. Telat ngakai telat. Jelas ya. Paham ya? Jadi itulah kehidupan kita. Wallahu a'lam. Jadi jaga emosi, jaga semuanya yang tenang. Jangan terbawa oleh keadaan. Nah, di sini saya minta rokso. Saya mau ketemu. Enggak, bukan undangan, ketemu ahli cinta sebentar. Ya, mauludnya dilanjutkan. Waladak biar baca. Ya, sampai akhir. Ya, ayo baca. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah bangun ya, biar saya saja. Ente di sini.